Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Eka Rahmawati, SST MKM. Saya dosen tetap Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Adapun tujuan pemaparan ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Mata kuliah yang saya ampu di sini adalah asuhan kebidanan kehamilan. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran atau metode pembelajaran, materi pembelajaran, sistem penilaian, dan selanjutnya adalah rekaman video proses pembelajaran. Deskripsi mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan yang akan disampaikan pada semester 2 dengan beban SKS, 3 teori dan 2 praktikum. Dosen pengampu pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan yaitu saya sendiri, Vivin Eka Rahmawati, sebagai koordinator mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Yang kedua, Ibu Nini Aziza, SST MKes. Dan yang ketiga adalah Ibu Dian Puspitayani, SST MKes. Deskripsi mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari konsep-konsep, sikap, dan keterampilan serta hasil evidence base dalam praktek antenatal yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya preventif dan promotif, deteksi dini komplikasi, serta pendokumentasiannya yang berdasarkan akhlakul karimah. Capaian pembelajaran asuhan kebidanan kehamilan. Yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar asuhan kehamilan. Yang kedua, mampu menguasai proses adaptasi fisiologi dan psikologi dalam kehamilan. Yang ketiga, mampu menguraikan perubahan anatomi fisiologi ibu hamil di semua trimester. Yang keempat, mampu menguraikan adaptasi psikologi dalam masa kehamilan. Yang kelima, mampu menguasai kebutuhan dasar ibu hamil sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang keenam, mampu menguasai faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Yang ketujuh, mampu menguasai penyulit dan komplikasi pada kehamilan. Yang kedelapan, mampu menguasai asuhan sesuai tahap perkembangan kehamilan ibu. Yang ke-9, mampu menguasai tentang pendidikan kesehatan. Dan yang ke-10, mampu menguasai dokumentasi asuhan kehamilan. Materi pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan meliputi 1. Konsep dasar asuhan kehamilan. 2. Proses adaptasi fisiologi dan psikologi dalam kehamilan. 3. Perubahan anatomi fisiologi ibu hamil di semua trimester. 4. Adaptasi psikologi dalam masa kehamilan. 5. Kebutuhan dasar ibu hamil sesuai dengan tahap perkembangannya. 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. 7. Penyulit dan komplikasi pada kehamilan. 8. Asuhan sesuai tahapan perkembangan kehamilan ibu. 9. Pendidikan kesehatan. Dan 10. Pendokumentasi asuhan kehamilan. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama adalah ceramah, diskusi, presentasi kasus, praktikum, dan simulasi. Sistem penilaian pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan yaitu yang pertama evaluasi tengah semester sebanyak 10%, evaluasi akhir semester 20%, tugas 30%, dan yang terakhir evaluasi proses 40%. Berikut video pembelajaran yang saya sampaikan pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Selamat menyaksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hmm, Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Semoga diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi pada pertemuan pada pagi hari ini saya akan menjelaskan asuhan apa saja sih pada kehamilan, dalam masa kehamilan. Yang kemarin kita sudah membahas tentang asuhan pada perkembangan selama kehamilan, tentang oh ada TM1, TM2, dan TM3. Sekarang saya akan menjelaskan untuk persiapan pada masa laktasi. Kira-kira ibu nanti apa sih yang harus disiapkan ketika setelah melahirkan, selanjutnya pada masa laktasi. Apa sih nantinya yang kita siapkan? Jelas ya suara saya? Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi payudara. Selanjutnya manajemen laktasi, produksi ASI, pengeluaran ASI, sampai dengan breast care pada ibu hamil. Anatomi dan fisiologi pada payudara. Nah, bisa dilihat bahwasanya bentuk luar payudara yang ada simbol A itu adalah corpus mammae, simbol B adalah areola, dan C adalah papilla mammae. Jadi karena kita perempuan harus tahu, oh bentuk payudara apa, nanti di bagian dalam payudara apa fisiologinya, anatominya bagaimana harus tahu. Bentuk dan ukuran payudara. Pada masing-masing manusia bentuk dan ukuran payudara ini berbeda-beda. Tidak ada yang sama, ada yang menggantung, ada yang globuler, bulat, ada yang agak berjauhan, nah, ada yang asimetrik, nah, ada yang bell sampai dengan atletik ya, berbeda-beda. Yang jelas fungsi payudara ini sama, tidak berbeda, meskipun bentuknya berbeda, namun fungsinya tetap sama. Bentuk puting juga begitu, juga berbeda, ada yang normal, ada yang tenggelam sekali, datar, ada yang panjang, hmm, berbeda, ada yang pendek, tapi tetap kembali fungsinya tetap sama. Nah, ini adalah anatomi kelenjar susu. Penampang melintang payudara bisa dilihat alveoli berfungsi untuk memproduksi hormon prolaktin merangsang alveoli untuk memproduksi ASI. Alveoli yang bulat-bulat kecil-kecil ini. Lanjut, dari kumpulan alveoli akan membentuk sebuah lobulus. Nah, di dalam lobus terdapat lobulus yang mengandung kantung-kantung kecil untuk memproduksi ASI. Lanjut, lobus. Payudara wanita normalnya memiliki 15-20 yang tersusun seperti kelopak bunga dan mengelilingi puting. Tuh. Dan yang terakhir adalah saluran susu. Saluran tipis yang menghubungkan lobulus ke puting membawa ASI dan alveoli ke puting. Jadi kumpulan dari alveoli membentuk lobulus, kumpulan lobulus membentuk lobus, lalu kemudian dari lobus itu menuju ke saluran susu untuk mengeluarkan ASI. Membawa ASI dari alveoli ke puting. Nah, bagaimana dengan manajemen laktasi? Fisiologi laktasi, produksi ASI diproduksi oleh hormon prolaktin. Hormon yang berperan adalah hormon estrogen dan progesteron untuk pematangan alveoli. Sedangkan hormon prolaktin berfungsi untuk memproduksi ASI. Jadi selama kehamilan, hormon prolaktin dari plasenta meningkat. Tapi kenapa ASI kok belum keluar?
karena pengaruh hormon estrogen yang masih tinggi. Kadar estrogen dan progesteron akan menurun pada saat hari kedua pasca persalinan, sehingga terjadi sekresi ASI. Pada proses laktasi terdapat dua refleks yang berperan, yaitu refleks prolaktin dan refleks aliran yang timbul akibat perangsangan puting susu dikarenakan isapan bayi. Tuh. Jadi kadang ada ibu hamil, oh bu pasca bersalin tidak ASI-nya tidak langsung keluar. Kenapa? Karena tadi ada hormon estrogen yang masih tinggi. Tuh. Oh, karena apa? Karena refleks isapan bayinya belum. Nah, sehingga ada IMD, inisiasi menyusui dini. Untuk apa? Untuk merangsang agar ASI ini keluar. Pengaruh hormonal, progesteron, berfungsi mempengaruhi pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Alveoli. Estrogen berfungsi menstimulasi sistem saluran ASI. Sehingga saluran ini akan membesar, mempersiapkan ASI yang akan dikeluarkan. Prolaktin berperan dalam membesarnya alveoli dalam kehamilan. Oksitosin berperan dalam proses turunnya susu. Jadi setiap hormon yang ada di dalam tubuh ibu ini berperan. Dari akhir kehamilan, sudah disiapkan untuk laktasi, ya. Mulai dari progesteron dan estrogen yang masih tinggi, kemudian dia akan turun. Setelah plasenta keluar, hormon ini sudah turun. Jadi hormon prolaktin sudah meningkat untuk memproduksi ASI, untuk pengeluaran ASI. Nih, refleks prolaktin, hisapan bayi sebagai reseptor mekanik. Kemudian hipotalamus medula spinalis merespon dari hisapan bayi tersebut. Kemudian faktor pemacu sekresi prolaktin. Lanjut ke hipofise anterior, lanjut ke keluar prolaktin, dan sel-sel alveoli untuk membuat air susu. Jadi ketika bayi menghisap, bayi menghisap payudara ibu, nah, itu nanti stimulasi ke hipotalamus. Oh, ternyata ada yang menghisap. Sehingga dari hipotalamus memacu untuk pengeluaran prolaktin. Sudah disimpulkan di hipotalamus. Oh, ini ada yang menghisap. Kemudian nanti prolaktinnya akan dikeluarkan. Nah, sehingga air susu ini keluar. Jadi kenapa ada yang sudah keluar, setelah pasca persalinan ada yang belum keluar air susunya. Nah, karena apa? Refleks prolaktin dan refleks hisapan bayi. Sehingga nanti kalau misalnya memberikan konseling pada ibu, meskipun ASINya belum keluar pasca persalinan, tetap untuk dianjurkan menyusui sehingga nanti isapan bayinya menstimulasi keluarnya ASI. Nih, faktor pendukung pengosongan payudara, isapan dini, pemerasan ASI, minum di malam hari. Nah, jadi ASI ini semakin sering payudara dihisap atau payudara dikosongkan, maka semakin banyak ASI yang dihasilkan. Tuh. Baik itu dihisap secara langsung oleh bayi maupun dipompa. Jadi nanti jangan malas-malas untuk mengosongkan payudara. Semakin sering dikosongkan, semakin banyak ASI yang diproduksi. Selanjutnya adalah proses pembentukan laktogen. Tahap-tahapnya mulai dari laktogenesis 1, 2, dan 3. Laktogenesis 1 merupakan fase penambahan dan pembesaran lobulus alveolus terjadi pada fase terakhir kehamilan.
pada trimester ketiga, ibu ini sudah mempersiapkan untuk menyusui, untuk laktasi. Apa? Jadi fisiologinya fase penambahan dan pembesaran lobus alveolus pada payudara ini sudah mulai membesar, mempersiapkan produksi ASI. Faktor genesis kedua, pengeluaran plasenta pada saat melahirkan menyebabkan menurunnya kadar hormon progesteron, estrogen, dan hormon prolaktin laktogen. Akan tetapi kadar hormon prolaktin tetap tinggi. Hal ini menyebabkan produksi ASI besar-besaran. Ya. Jadi pengeluaran plasenta saat melahirkan menyebabkan menurunnya kadar hormon estrogen dan progesteron serta hormon plasenta laktogen sehingga prolaktin tetap tinggi. Akhirnya ketika hormon progesteron dan estrogen turun, nah, ASI bisa keluar karena prolaktin tetap tinggi. Faktor genesis 3, sistem kontrol hormon endokrin mengatur produksi ASI selama kehamilan. Dan beberapa hari pertama setelah melahirkan, ketika produksi ASI mulai stabil, sistem kontrol autokrin dimulai. Pada tahap ini, apabila ASI banyak dikeluarkan, payudara akan memproduksi ASI banyak. Jadi sudah mulai, kalau sudah dihisap, sudah mulai ada rangsangan, ASI banyak dikeluarkan, sehingga payudara akan memproduksi ASI lebih banyak lagi. Jadi refleks dan stimulasi-stimulasi ini penting pada saat setelah melahirkan. Selanjutnya adalah air susu ibu, di mana nantinya ASI ini dibedakan menjadi 3 stadium. Yang pertama kolostrum, keluar pada hari 1 sampai ke 4 setelah melahirkan, berwarna kuning keemasan, yang berfungsi untuk melindungi bayi dari bakteri dan virus. Jadi kolostrum ini mengandung imunoglobulin. Nah, itulah mengapa dia bisa berfungsi untuk melindungi bayi dari bakteri dan virus. Jadi keluar pertama kali nih, ini kuning-kuning lah, itu sangat bagus. Bukan kotor ya, tapi memang warnanya berwarna kuning keemasan. ASI transisi yang kedua, kolostrum berubah menjadi ASI transisi. Mengandung lemak, laktosa, vitamin, dan kalori. Yang ketiga, ASI matur atau matang. Tingginya kandungan air dalam ASI matur membuat bayi tetap terhidrasi. Yang terakhir adalah formik dan hilmik. Nah, ketika ASI diperah atau ASI diminum, dihisap oleh bayi, ASI yang keluar pada awal bayi menyusu mengandung banyak protein yang formik ini ya, mengandung mineral, prebiotik, serta laktosa yang sangat baik untuk perkembangan otak dan sistem saraf bayi. Yang kedua, hilmik ASI yang mengandung banyak lemak, tekstur yang lebih kental dengan warna putih agak kekuningan. Tercipta karena tingginya lemak dan kalori dalam ASI. Jadi nantinya kalau ibu menyusui, jangan hanya sebentar-sebentar, tapi apa? Sampai kenyang, sampai bayi itu benar-benar lama menyusuinya. Sampai bayi-bayi itu benar-benar kenyang, payudara kosong. Jadi bayi dapat formik dan hilmik ketika menghisap. Tuh. Tidak hanya sebentar ditaruh, enggak. Tapi sampai kenyang dan sampai payudara ini kosong. Nah, terima kasih materi hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan. Ibu, saya mau tanya, Ya, hmm, faktor apa saja yang menghambat refleks prolaktin? oh Unik ya. banget. Tadi ada faktor apa saja sih yang menghambat refleks prolaktin? Nah, ada psikologis ya, stres, cemas,
kekhawatiran, kekhawatiran tidak bisa menyusui bayinya, kekhawatiran stres-stres, oh nanti air susu saya kurang, atau dengan masalah-masalah yang lain. Nah, itu pasti akan menghambat refleks prolaktin. Pasti air susunya tidak akan keluar. Yang kedua, karena jarang dihisap, itu juga menghambat refleks prolaktin. Semakin sering payudara kosong, dikosongkan, dihisap bayi, nah, stimulasi itu berpengaruh pada refleks prolaktin. Jadi, semakin sering dihisap, ibunya bahagia, semakin banyak produksi ASI yang dikeluarkan. Ya, paham ya? Ya. Oke, Bu. Oke. Paham. Ada lagi? Ini masuk semua ya? Iya, Bu, Oke. masuk Ya. semua. Ya, terima kasih. Bu. Kita baca hamdalah bersama-sama untuk materi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke, Oke, Bu. Bu. Ya, silakan, Lev. Left. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Semoga dapat memberikan gambaran terkait pembelajaran yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai, Panitia Sertifikasi Dosen tahun 2025, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Dirjen Dikti. Tidak lupa juga saya mengucapkan kepada Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan Prodi D3 Kebidanan, serta rekan sejawat dan mahasiswa. Demikian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.